Samuel Utoro. Bisa di sini, Dok. Siang, dokter. Selamat siang. Depan saya ini ada makanan enak banget, ayam geprek. Tapi dokter Sheila sayangnya nggak bisa makan, katanya kepedesan soalnya Tapi takutnya. sakit perut takutnya, Dok. Ini Ya. tapi ini, Dok, katanya walaupun bikin saya sakit perut ini emang ayam geprek ini katanya tinggi akan protein nih, Dok. Ini mitos atau fakta nih, Dok? Ini fakta, karena sebenarnya dia kan daging ayam. Daging ayam itu ya salah satu bahan makanan sumber protein. Satu potong ayam, kira-kira 1/4 ayam, itu kandungan proteinnya tergantung ukurannya antara 8 sampai 15 gram protein. Jadi emang bagus sebagai sumber protein. Oke. Nah, mencukupi nggak, Dok? Nih kalau sekali makan untuk kebutuhan sehari-hari untuk makan ayam seporsi seperti ini nih, misalnya segini nih ya. Ya, Kebutuhan protein ya, protein. kurang dong. Kurang ya. Jadi kita kan makan sehari 3 kali. Iya. Tiap makan itu harus ada sumber bahan makanan, sumber protein. Makan pagi ada protein, makan siang ada protein, makan malam juga ada protein. Nah, kira-kira untuk orang berat yang 60 kg, kebutuhan asupan proteinnya itu sekitar 60 gram. Jadi kalau satu potong ayam seperti ini antara 8 sampai 15 gram, paling enggak Anda makan sehari 4 potong. 4 potong ya, Gitu. oke. Kalau berat badan Anda 60 kg. Oh ya, pas kalau gitu satu buat aku ya. Oke, udah. Nih, oke. Nah, tadi ini berhubungan dengan tadi udah dikatakan mengenai sakit perut nih katanya dokter Sheila tadi ya. Katanya kalau makan ayam geprek terlalu sering ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Ini fakta atau mitos? Fakta, kalau sambalnya terlalu pedas dan orangnya tidak tahan makan pedas seperti dokter Sheila. Oh gitu ya. Dia nggak tahan makan ini, dia bisa rangsangan Diare, di Dok, lambungnya. biasanya pasti. Iya, bisa, itu fakta. Fakta ya. Atau kalau pura-pura tahan makan pedasnya ya. Kecuali Anda bikin ayam gepreknya, minta sambalnya jangan terlalu pedas. Yang dikit-dikit aja gitu. Itu nggak apa-apa. Ayam gepreknya sendiri nggak bikin gangguan pencernaan. Oh, Sambelnya iya, itu ya, iya, Dok, iya, ya? Sambalnya. iya. Oke, nah, Dok, ini ada lagi nih, Dok, mitos atau fakta nih. Soalnya katanya kalau orang yang flu dan pilek ini suka makan yang pedes-pedes dan katanya kalau misalnya konsumsi ayam geprek ini dapat sembuhkan flu dan pilek, Dok. Itu mitos. Kenapa nih, Dok? Jadi memang kalau orang sedang batuk pilek, makan ayam geprek yang pedes kayak gini, ya dia kan berkeringat keluar ingusnya semua, ya. Dia akan mengeluarkan riaknya. Tapi itu kan nggak menyembuhkan. Penyebab dari batuk pilek itu kan virus atau bakteri. Dan di dalam ayam geprek kan nggak ada antivirus, nggak ada antibakterinya. Jadi itu sebenarnya mitos. Cuma memang habis makan berkeringat keluar semua, rasanya lebih lega. Tapi sebentar lagi ya timbul lagi. Oke, tapi dari cabenya sendiri ada gak nih, Dok, zat apa gitu, mungkin vitamin C-nya Kegunaannya? yang berguna untuk Ada batuk dan pilek? sekali. Jadi di dalam cabai itu yang bagus ada kandungan antioksidan yang namanya capsaicin. Capsaicin itu antioksidan kuat. Antioksidan kita kenal sebagai penangkal radikal bebas. Radikal bebas itu atom yang merusak sel tubuh kita. Kita cepat tua. Kulit kita jadi keriput dengan bertambahnya usia, itu sebenarnya efek dari si radikal bebas. Nah, di dalam cabai ini capsaicin yang akan menangkal radikal bebas. Itu yang pertama. Yang kedua, capsaicin punya efek membakar lemak. Jadi sudah ada penelitiannya. Negara yang konsumsi cabainya itu tinggi, rata-rata penduduknya lebih langsing dibanding negara yang tidak suka cabai. Nah, berikutnya ini ada lagi, fakta atau mitos nih, katanya gini, kalau susah tidur bisa terjadi akibat terlalu banyak makan ayam geprek. Fakta atau mitos? Mitos. Ayamnya terlalu banyak berkokok ke dalam mungkin jadi. Mitos ya? Mitos. Makan ayam banyak tidak menyebabkan susah tidur. Tidak. Paling rasanya kalau banyak dia akan terasa lebih kenyang. Tapi dia kan tinggi protein sebenarnya. Jadi bagus-bagus saja dan tidak akan menyebabkan mengganggu
ritme tidur Anda. Tapi mungkin gini, kalau makan ayam geprek kebanyakan di malam hari lagi mikir kan, aduh tadi nyesel banget makan kebanyakan, tergendut nih besok. Kalau aku sih Mungkin biasanya gitu. malam-malam diare dok, jadi tetap aja susah tidur juga. Ya, itu lain lagi ya, berarti kalau gitu ya. Nah Apalagi ini tuh, Sila? berhubungan nih dengan fakta atau mitos berikutnya, yaitu terlalu sering konsumsi ayam geprek dapat sebabkan obesitas dok. Fakta atau mitos? Itu fakta. Kenapa? Karena kita lihat aja, kita Coba. kupas satu persatu. Kita kupas ya, nih, oke, Satu oke. ayam Ya, ini Iya. ayam. dikasih lumuran tepung. Lumuran tepung. Oh iya, iya. Ayam Ini tepungnya itu sih. ya dikasih lumuran tepung. Ayam Ya. memang sumber protein. Tepungnya ini sumber karbohidrat. Iya. Kemudian digoreng pula Ya. di dalam minyak yang sangat banyak. Jadi dia akan menyerap minyak cukup tinggi. Iya. Minyak ini menyebabkan kalorinya jadi tinggi. Belum lagi dikasih sambal, tadi kita lihat cara buat sambalnya. Cabai diulek, sudah mulai kelihatan halus, disiram dengan minyak goreng lagi. Iya. Dan minyak gorengnya biasanya pedagang ini yang enak minyak goreng yang sudah dipakai berulang kali. Jadi itu minyak goreng yang sangat tidak sehat. Iya. Jadi kalorinya tinggi, kandungan-kandungan zat gizinya, minyaknya juga minyak yang nggak sehat. Jadi sebenarnya itu fakta akan menyebabkan kegemukan. Oke, tapi nih dok, ini kan lagi ngetren banget nih sekarang ayam geprek ini di restoran-restoran, di berbagai, pokoknya di sudut jalanan semuanya ada ayam geprek nih dok. Dan orang Indonesia memang suka banget kan dok ayam geprek ini. Jadi gimana nih dok tips-tipsnya supaya kita bisa tetap mengkonsumsi ayam geprek ini tanpa efek samping dan juga supaya tidak terjadi obesitas dok? Jangan terlalu sering makan ayam geprek. Satu. Kedua, sebelum makan sayur-sayurannya harus diperbanyak lagi. Dan jangan digoreng ya dok. Makan sayur dulu, harusnya ayamnya dibakar. Nggak cukup Itu segini yang ya, paling Dok, ya, ideal. sayurnya? Kurang. Nggak, sayurnya kan ada kol goreng tuh. Jangan kol goreng malah ya. Jangan. Kol yang digoreng itu digorengnya dengan minyak yang warnanya sudah kayak oli itu. Iya, iya. Karena dia nggak akan menggoreng waktu minyaknya masih baru. Kenapa? Karena rasanya juga memang lebih sedap kalau digoreng dengan minyak yang hitam itu. Iya. Jadi pertama, batasi makan ayam geprek. Kedua, sebelum makan ayam geprek, perbanyak makan sayur-sayuran. Ketiga, kalau bisa ayamnya tidak digoreng, dia dibakar. Kalau bisa hindari dengan pemakaian tepung. Oke. Sambalnya jangan disiram pakai minyak. Jadi sambal yang baru diulek, nah itu ditaruh di atasnya. Oke. Itulah tips saya untuk mengkonsumsi ayam geprek tapi tidak membuat kegemukan. Oke, masih mau dihabisin dokter? Enggak, cukup. Aku udah cukup nih. Kalau gitu mulai saat ini kalau lagi makan, ingat nonton Ayo Hidup Sehat biar tahu gimana cara makan enak tapi tetap sehat.